Ya, di sini saya ingin memulai presentasi filsafat Islam dari kelompok 9 yang dibawa oleh saya Mas Sofian 3118174 dengan Irsal Sabila 3119143. Iya, sebelumnya mohon maaf nggak bisa nyalain video karena kondisinya lagi rame. Oke Bang, lanjut materinya aja langsung ya. Iya, materi filsafat Islam Ibnu Khaldun. Filsafat Ibnu Khaldun adalah seorang sejarawan sosiologi yang banyak dikagumi oleh kalangan intelektual yang cinta akan ilmu pengetahuan baik dunia bagian timur maupun barat. Hal ini disebabkan pemikiran-pemikiran Ibnu Khaldun yang banyak tertuang dalam buku karangannya yang sangat terkenal dan fenomenal. Dari masa Ibnu Khaldun sampai pada saat ini pemikiran beliau masih sangat relevan digunakan. Boleh Bang, lanjut Bang. Riwayat dari Ibnu Khaldun sendiri, nama beliau adalah Ibnu Khaldun. Sebutan yang itu Bang, konvernya Bang. Sebutan yang populer untuk dirinya dinisbatkan kepada nama kakeknya yang 9, yaitu Al-Khalid. Khalid Ibnu Utsman adalah nenek moyang yang pertama kali memasuki Andalusia bersama para pemakhluk berkebangsaan Arab lainnya pada abad ke-8 Masehi. Ia menetap di Carmona, sebuah kota kecil yang terletak antara segitiga Cordova, Sevilla, dan Granada. Kemudian keturunan Khalid di Andalusia ini dikenal dengan sebutan Bani Khaldun, yang di kemudian hari melahirkan sejarawan besar, yaitu Abdurrahman Ibnu Khaldun. Nama lengkap Ibnu Khaldun adalah Waliuddin Abdurrahman bin Muhammad bin Abi Bakar Muhammad bin Al-Hasan, yang kemudian masyhur dengan sebutan Ibnu Khaldun. Beliau lahir di Tunisia pada 1 Ramadan 732 Hijriah atau 27 Mei 1332 Masehi. Ibnu Khaldun dikenal sebagai sejarawan dan bapak sosiologi Islam yang hafal Al-Quran sejak usia dini. Sebagai ahli politik Islam, ia pun dikenal sebagai bapak ekonomi Islam karena pemikirannya tentang teori ekonomi yang logis dan realistis. Jauh lebih dikemukakan sebelum Adam Smith 1723 sampai 1790 dan David Ricardo 1772 sampai 1823 mengemukakan teori-teori ekonominya. Bahkan ketika memasuki usia remaja, tulisan-tulisannya sudah menyebar. Selain itu, Ibnu Khaldun juga membahas tentang pendidikan Islam. Lanjut Bang. Pada waktu Ibnu Khaldun baru berumur 17 tahun, ayahnya meninggal pada tahun 794 Hijriah sampai 1384 Masehi akibat wabah pes yang melanda Tunisia dan sebagian besar kota Masyriq dan Maghrib. Hal ini juga menyebabkan Ibnu Khaldun tidak dapat melanjutkan pendidikannya ke Tunisia. Akibat lainnya adalah pindahnya sebagian besar ulama dan sastrawan yang selamat dari wabah pes dari Tunisia ke Maghrib Al-Aqsa. Memasuki tahun ke-20 dari usianya, Ibnu Khaldun mulai tertarik dengan kehidupan politik sehingga pada tahun 755 Hijriah sampai 1354 Masehi. Karena kecakapannya Ibnu Khaldun diangkat menjadi sekretaris Sultan di Maroko. Kemudian pada tahun itu juga setelah Sultan meninggal dunia dan kekuasaan direbut oleh Al-Mansur bin Sulaiman
Maka Ibnu Khaldun menggabungkan diri dengan Al-Mansur dan dia diangkat menjadi sekretarisnya. Namun tidak lama kemudian Ibnu Khaldun meninggalkan Al-Mansur dan bekerja sama dengan Abu Salim. Pada waktu Abu Salim menduduki singgasana dan Ibnu Khaldun diangkat menjadi sekretarisnya dan 2 tahun kemudian diangkat menjadi Mahkamah Agung. Disinilah Ibnu Khaldun menunjukkan prestasinya yang luar biasa. Tapi itu pun nggak langsung lama karena pada tahun 762 Hijriah sampai 1361 Masehi timbul pemberontakan di kalangan keluarga istana. Maka pada waktu itu Ibnu Khaldun meninggalkan jabatan yang disandangnya. Setelah Ibnu Khaldun bergelut dengan dunia politik, dia ingin kembali ke dalam dunia ilmu pengetahuan yang pernah lama digelutnya. Akhirnya ia bertolak ke daerah Banu Arif bersama keluarganya dan mulailah ia menyusun karya besarnya yang kemudian dikenal dengan Muqaddimah Ibnu Khaldun. Lalu Ibnu Khaldun wafat pada tanggal 26 Ramadan 808 Hijriah atau 16 Maret 1406 Masehi. Gak lama kemudian setelah ditunjuk keenam kalinya menjadi orang hakim. Ya bisa dilanjutin sama Bang Girsal. Selanjutnya. Terima kasih Saudara Sofyan. Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan meneruskan pembahasan tentang Saudara Sofyan, yaitu tentang Ibnu Khaldun. Di sini saya ingin membuka kamera, cuman kamera saya kayaknya gelap banget ya. Bisa dilihat teman-teman. Ya, gelap banget ya. Jadi kayaknya mending jangan dah gitu. Tawan jeleknya gitu sayanya gitu. Jadi kayak saya lanjut lagi ya pembahasan tentang Ibnu Khaldun. Di sini tentang keberhasilannya gitu loh. Di balik keberhasilan yang dicapai oleh Ibnu Khaldun, tidak luput dari jasa guru-guru yang memberikan berbagai pelajaran dan mengajarkan pengalaman mereka kepadanya. Nah, di bawah ini akan dipaparkan beberapa guru-guru yang dibalik keberhasilan Ibnu Khaldun. Nah, mohon maaf ini saudara saya agak bindeng ya, agak pilek sedikit. Yang pertama Abu Abdullah Muhammad, yaitu ayahnya yang menjadi guru pertama Ibnu Khaldun. Dari ayahnya beliau belajar membaca, menulis, dan bahasa Arab. Nah, yang kedua Abu Abdullah Muhammad Ibnu Sa'ad Ibnu Bural Al-Asy'ari, ia termasuk pendidik Ibnu Khaldun dalam bidang Al-Quran dan Qiraatul Sab'ah. Nah, ini Isa mau dilanjut atau dijeda sebentar? Gimana nih? Gimana? Tunggu azan selesai dulu kali ya? Iya, dijeda dulu kali ya. Oke, kita lanjut yang ketiga, yaitu guru dari Ibnu Khaldun, yaitu Syekh Abdullah Al-Arabi Al-Asy'ari Muhammad Al-Sawwas Al-Zarazli Ahmad Ibnu Al-Qashar, Syekh Syam Al-Din Abu Abdullah Muhammad Al-Wadisyashi. Mereka adalah pendidik atau guru dalam bidang ilmu hadis, bahasa Arab, dan fikih. Nah, guru yang keempat yaitu Abdullah Muhammad Ibnu Abdul As-Salam. Ia adalah pendidik khusus kitab Al-Muwatta karya Imam Malik. Nah, guru yang kelima yaitu Muhammad Ibnu Sulaiman Al-Sati Abdul Al-Muaimin Al-Hadrami dan Muhammad Ibnu Ibrahim Al-Abili. Mereka adalah pendidik ilmu pasti, logika, dan seluruh ilmu teknik, kebijakan, dan pengajaran dalam ilmu pokok Al-Quran hadis. Nah, guru yang keenam yaitu Syekh Samsuddin Abu Abdullah Muhammad Al-Wadisyashi. Ia mengajar ilmu hadis dan fikih serta bahasa Arab pada Ibnu Khaldun. Nah, namun sebagai yang dikatakan Ramayulis dan Samsul Nizar dalam buku Ensiklopedia Tokoh Pendidikan, bahwa ada dua guru Ibnu Khaldun yang sangat berjasa kepada beliau, yaitu Muhammad Ibnu Ibrahim Al-Abili dan
dalam bidang ilmu filsafat dan Syekh Abdul Al-Muaimin Ibnu Al-Hadrami dalam ilmu-ilmu agama. Nah, dari kedua guru inilah dia belajar Al-Kutubu Sittah dan Al-Muwatta. Nah, keilmuan Ibnu Khaldun memberikan bias menjadi guru yang diakui keilmuan yang dimilikinya. Hal ini terbukti dengan banyaknya murid-murid Ibnu Khaldun yang berhasil dalam keilmuannya. Para murid-murid yang belajar bersamanya ketika di Al-Azhar, selain menjadi seorang pengajar, dia juga diangkat sebagai hakim tinggi. Ada dua orang murid Ibnu Khaldun yang terkenal dengan keilmuannya dan telah mengarang beberapa buku mereka, yaitu yang pertama Taqiyuddin Ahmad Ibnu Ali Al-Makrizi. Ia adalah sejarawan dan telah mengarang buku As-Suluk di Ma'rifah, dua Al-Muluk, buku tentang sejarah yang dikarang oleh Al-Makrizi sampai sekarang menjadi rujukan para sejarawan modern. Nah, yang kedua yaitu Ibnu Hajar Al-Asqalani ya. Ia adalah murid Ibnu Khaldun yang terkenal sebagai ahli hadis dan sejarawan terkemuka. Nah, adapun hasil karya yang terkenal diantaranya adalah Kitab Muqaddimah yang merupakan buku pertama dari kitab Al-Ibar yang terdiri dari bagian Muqaddimah atau pengantar. Buku pengantar yang panjang inilah yang merupakan inti dari seluruh persoalan, dan buku tersebut pula lah yang mengangkat nama Ibnu Khaldun menjadi begitu harum. Adapun tema Muqaddimah ini adalah gejala-gejala sosial dan sejarahnya. Nah, yaitu yang kedua, kitab Al-Ibar, Waddima Al-Mutado wal Al-Khobar fi Al-Ayyam Al-Arab wal Azam wal Albar wal As'arum min Azwazi min Zawi As-Sultani Al-Akbar. Kitab pelajaran dan arsip sejarah zaman permulaan dan zaman akhir yang mencakup peristiwa politik mengenai orang-orang Arab, non-Arab, dan barbar, serta raja-raja besar yang semasa dengan mereka, yang kemudian terkenal dengan kitab Ibar, yang terdiri dari 3 buku dan beberapa jilid. Nah, kitab yang keempat yang terkenal yaitu kitab yang ketiga ya, mohon maaf. Kitab yang ketiga yaitu kitab Al-Tarif bin Ibnu Khaldun, Warihilatuhu Syarqan wal Gorban, atau disebut Al-Ta'rif, dan oleh orang-orang barat disebut dengan autobiografi, merupakan bagian terakhir dari kitab Al-Ibar yang berisi tentang beberapa bab mengenai kehidupan Ibnu Khaldun. Dia menulis autobiografinya secara sistematis dengan menggunakan metode ilmiah karena terpisah dalam bab-bab tapi saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya. Nah, yang keempat yaitu Lubab Al-Muwassal fi Usuluddin. Yang kelima, Syifa Asyail Lihtadi. Nah, selain buku-buku yang disebutkan di atas, masih ada beberapa buku yang telah dikarang oleh Ibnu Khaldun yang tidak dituliskan dalam makalah ini. Ibnu Khaldun merupakan sejarawan yang terkemuka karena teorisasi yang telah dihasilkannya. Teorisasi tersebut adalah konsep tentang sebuah negara menurut Ibnu Khaldun. Dalam suatu peradaban ataupun negara itu biasanya usianya tidak lebih dari 100 tahun lamanya. Dari teori tubuh tenggelamnya suatu negara, inilah Ibnu Khaldun dikenal sebagai bapak sosiologi yang termasyhur pada masa beliau hidup sampai saat ini. Beliau mengatakan bahwa negara sama dengan manusia. Konsep negara yang telah dilahirkan Ibnu Khaldun adalah bahwa setiap negara akan melewati 3 fase. Nah, apa sih 3 fase konsep negara yang dilahirkan oleh Ibnu Khaldun gitu? Yang pertama, fase generasi pendiri atau permula. Nah, yang kedua, fase generasi penjaga atau pemelihara. Nah, yang ketiga, fase generasi penikmat atau lalai dan tenggelam dalam kemewahan. Nah, next ya. Yang B, yaitu gambaran umum model pemikiran pendidikan Islam Ibnu Khaldun. Pendidikan dalam pandangan Ibnu Khaldun merupakan suatu kemestian dalam membangun manusia.
Artinya, pendidikan dalam hal ini harus mampu mentransformasikan nilai-nilai yang diperoleh dari pengalaman agar eksistensi manusia dalam masyarakat tetap bertahan. Nah, satu tujuan pendidikan Islam yaitu dalam hal ini berarti Ibnu Khaldun telah memandang pendidikan sebagai bagian dari proses peradaban manusia. Pemikiran Ibnu Khaldun dalam hal pendidikan dituangkan dalam karya monumentalnya yang dikenal dengan sebutan Muqaddimah. Dalam hal pendidikan, Ibnu Khaldun memberi definisi secara umum seperti dalam salah satu perkataannya dalam Muqaddimah tentang definisi pendidikannya, yaitu siapa saja yang tidak terdidik orang tuanya, maka akan terdidik oleh zamannya. Maksudnya siapa saja yang tidak memperoleh tata krama yang dibutuhkan sehubungan pergaulan bersama melalui orang tua, mereka yang mencangkup guru dan orang tua dan tidak mempelajari hal itu dari mereka, maka ia akan mempelajari dengan bantuan alam dari peristiwa-peristiwa yang terjadi sepanjang zaman. Zaman akan mengajarinya. Jadi walaupun dia tidak diajari atau tidak terdidik oleh orang tua atau guru, dia akan terdidik oleh zaman yang akan terjadi ke depannya gitu. Dengan pendidikan, manusia akan mempergunakan akal pikiran yang telah dikaruniakan kepadanya ke arah yang baik atau yang buruk. Dalam Muqaddimah, Ibnu Khaldun tidak menjelaskan secara mendetail tentang tujuan pendidikan. Menurut Abdul Al-Rahman yang dikutip dari buku Ramayulis, mengemukakan ada 3 tujuan pendidikan Islam menurut Ibnu Khaldun. Nah, di antara lainnya yaitu pendidikan bertujuan untuk meningkatkan kecerdasan manusia dan kemampuan berpikir. Pendidikan memberikan kesempatan kepada akal untuk lebih giat dan melakukan aktivitas. Dengan menuntut ilmu dan keterampilan, seseorang dapat meningkatkan potensi akalnya. Nah, yang kedua, pendidikan bertujuan untuk meningkatkan kemasyarakatan. Ilmu dan pengajaran sangat diperlukan dalam masyarakat untuk meningkatkan taraf hidup manusia ke arah yang lebih baik lagi. Pendidikan juga menentukan kesejahteraan suatu masyarakat. Sebab semakin dinamis budaya suatu masyarakat, maka akan semakin bermutu dan dinamis pula keterampilan pada masyarakat tersebut. Yang ketiga, pendidikan bertujuan meningkatkan kerohanian manusia. Dengan pendidikan, manusia akan dapat melaksanakan dan menjalankan praktek ibadah dengan benar. Zikir, khalwat atau menyendiri, mengasingkan diri dari khalayak ramai sedapat mungkin untuk tujuan beribadah sebagaimana yang dilakukan para sufi. Nah, dari ketiga tujuan pendidikan di atas, tampak jelas bahwa Ibnu Khaldun menganut prinsip keseimbangan antara dunia dan akhirat. Sebab tujuan dari pendidikan itu seutuhnya untuk melahirkan insanul kamil atau manusia yang sempurna. Sempurna dari segi lahir, batin, serta dapat menjadi manusia yang bahagia dunia dan akhirat. Next. Nah, yang kedua, teori belajar pendidikan agama Islam. Nah, dalam karangan Muqaddimah yang ditulis oleh Ibnu Khaldun, terdapat teori belajar yang ditawarkan semua konsepnya. Yang dikemukakan dibangun melalui konsep-konsep yang dikembangkan ahli psikologisnya. Di antara teori belajar yang ditawarkan adalah yang pertama makalah. Nah, makalah ini kan kita sudah sering pelajari dan kita sudah jalankan juga ya makalah-makalah ini ya. Yang pertama, secara bahasa, makalah berarti menjadikan sesuatu untuk dimiliki atau dikuasai, suatu sifat yang mengakar pada jiwa. Sedangkan menurut Ibnu Khaldun, makalah adalah sifat yang berakal segala hasil belajar atau mengerjakan sesuatu berulang kali, sehingga hasilnya dan bentuk pekerjaan itu dengan kokoh tertanam dalam jiwa. Nah, yang dimaksud lebih detail lagi, makalah dalam proses belajar adalah suatu tingkat pencapaian atau achievement atau konsep makalah dalam belajar menurut Ibnu Khaldun bukan sekedar al-fahmu atau pemahaman dan al-walyu atau memori. Akan tetapi makalah merupakan suatu yang dibaca, didengarkan atau dapat memberikan contoh lain dari yang dicontohkan, atau dapat menggunakan petunjuk penerapan pada kasus lain. Sedangkan al-wayu menurut
taksonomi, belum daya simpan berbagai pengetahuan, informasi, dan simbol-simbol. Teori makalah Ibnu Khaldun hanya bisa dicapai oleh peserta didik yang menggunakan berbagai pendekatan. Makalah dalam pendidikan meliputi aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik atau makalah al-ilm atau makalah al-iman dan makalah al-sinaah. Ada dua cara yang ditawarkan Ibnu Khaldun dalam pencapaian makalah, yaitu latihan al-munawaroh dan al-munazaroh. Metode yang paling mudah dalam pencapaian makalah dengan latihan, dengan mengangkat contoh konkret tentang latihan dalam debat atau diskusi ilmiah, yaitu bagaimana mengungkapkan pikiran dengan jelas dalam diskusi atau debat ilmiah. Nah, kedua, kontinuitas atau ittisal, kesinambungan antara materi dalam pelajaran akan mengikat satu sama lain dan membantu terlaksananya proses belajar dan waktu yang relatif singkat. Nah, teori pembelajaran pendidikan agama Islam yang kedua yaitu tadris. Tadris secara lugawi, tadris berasal dari kata tadarraja, artinya naik atau maju atau meningkat secara berangsur-angsur sedikit demi sedikit. Ibnu Khaldun menggunakan kata tadris bukan hanya meningkat sedikit demi sedikit, tapi juga kualitas. Frank Rosenthal atau menerjemahkan tadris dengan gradual atau istilah Inggris. Menurut teori ini, belajar yang efektif dilakukan dengan cara berangsur-angsur setahap demi setahap dan terus-menerus. Teori ini dibangun berlandaskan asumsi bahwa kemampuan manusia terbatas. Proses belajar harus bertahap, memulai dari mengerti masalah lebih. Inilah pengulangan atau tak-tak dan kebiasaan atau adah. Untuk setiap pelajaran memerlukan pengulangan dan pembiasaan. Nah, yang kedua, sebab akibat dan implikasi dalam belajar. Menurut Ibnu Khaldun, sebab itu mengantar sesuatu ciptaan di dunia ini, yaitu didominasi oleh kebiasaan mengakibatkan wujud sebab akibat dari sebab-sebab tersebut. Adakah ciptaan yang baru yang tentu pelajaran dipakukan reaksi dan perhatikan potensi intelek dan kesiapan subjek dan menerima pelajaran. Apabila dengan cara ini seluruh pembahasan pokok dikuasai, maka dia telah memperoleh satu makalah dan cabang ilmu yang ia pelajari yang masih bersifat parsial. Nah, yang kedua yaitu pengembangan atau asyar wal bayan gitu. Asyar wal bayan gitu. Atau guru menyajikan dan melatih kembali pengetahuan atau keterampilan dalam pokok bahasa itu kepada anak didik dalam taraf yang lebih tinggi pada tahap ini. Guru harus menjelaskan aspek-aspek yang terjadi kontradiksi di dalamnya. Nah, gitu. Yang ketiga yaitu penyimpulan. Penyimpulan ya atau takholus pada tahap terakhir ini, guru secara mendalam menyajikan pokok bahasan lebih mendalam dan rinci dalam konteks yang menyeluruh atau yang bisa disebut dengan kesimpulan ya. Semua masalah yang dianggap urgent, sulit, serta belum jelas dituntaskan pada tahap terakhir itu ya. Nah, itu disebut dengan penyimpulan gitu, kesimpulan. Nah, Ibnu Khaldun mengemukakan teori perusahaan pengajaran 3 tahap ini merupakan hasil analisis
observasi terhadap metodologi pengajaran yang diterapkan pada masa itu. Next ke metode keempat yaitu metode dalam pembelajaran. Nah, metode dalam pembelajaran mengenai metode pembelajaran Ibnu Khaldun juga membahas dalam kitab Muqaddimah. Menurut Ibnu Khaldun, ada beberapa metode pembelajaran yang harus dikuasai oleh seorang pengajar. Nah, di sini kita harus yang Ibnu Khaldun terapkan ada beberapa metode pembelajaran yang harus dikuasai oleh seorang pengajaran. Yang pertama yaitu metode pentahapan dan pengulangan, tadarus wa tikrori ya. Di sini mendikte atau menyampaikan ilmu secara bertahap, berangsur-angsur dan sedikit demi sedikit dengan memulai masalah-masalah mendasar dari setiap bab. Dalam ilmu pengetahuan merupakan metode yang pertama yang harus dilakukan pengajarnya. Yang kedua, yaitu menggunakan saran tertentu untuk menjabarkan pelajaran. Ibnu Khaldun menganjurkan agar seorang guru harus menggunakan alat peraga dalam menyampaikan pembelajaran. Contoh misalkan alat peraganya seperti hal-hal yang sesuai potensinya, seperti seorang dokter yaitu alat peraga organ tubuh segala macam, seperti olahraga, bola, seperti hal-hal lainnya. Itu alat-alat peraga dalam pengajaran itu. Dan yang ketiga yaitu widya wisata atau rihlah. Mungkin bahasa rihlah tuh asing bagi orang-orang yang umum gitu ya. Tapi bagi orang-orang yang tahu rihlah itu apa, yaitu seperti jalan-jalan gitu, wisata gitu loh. Widya atau wisata menurut Ibnu Khaldun adalah perjalanan untuk menemui guru-guru yang mempunyai keahlian khusus. Nah, di sini yang dimaksud rihlah ini yaitu kayak kita tuh bahasanya tuh seperti apa ya? Seperti berguru lah gitu ke suatu bergurunya dalam bentuk ilmu ya gitu, kayak misalkan ke tempat sini gitu. Jadi mempelajari hal-hal yang baru dalam guru-guru yang berbeda gitu. Jadi berwisata atau datang lah gitu. Yang ketiga yaitu hukuman atau takzir gitu. Dalam hal hukuman ini, Ibnu Khaldun mengikut pada nasihat Ar-Rasyid pada juru didik anaknya Al-Amin. Itu. Ar-Rasyid berkata kepada Al-Amin agar tidak membiarkan waktu terbuang, kecuali ia memberi faedah pada si anak, tanpa perlu membuat ia kecil hati sehingga hatinya tertutup. Nah, yang dimaksud yaitu begitu juga tidak terlalu gampang memaafkan anak agar ia tidak merasa keenakan dengan kekosongan waktunya. Hendaklah perbuatan si anak diluruskan dengan pendekatan yang baik dan lembut. Kalau cara ini tidak mampu membendung kenakalan anak, baru boleh digunakan kekerasan dan kekasaran. Nah, namun jika dalam keadaan memaksa yang menuntut harus memukul murid, maka pukulan tersebut tidak boleh dari 3 kali. Gitu. Ini yang diajarkan Ibnu Khaldun yaitu memukul tetapi tidak boleh dari 3 kali. Tidak boleh membahayakannya dan lebih menekankan aspek edukasinya. Itu. Selain metode pembelajaran Ibnu Khaldun juga memberi beberapa penjelasan yang berkaitan dengan metode pembelajaran lainnya. Coba next deh. Oke, selain metode pembelajaran Ibnu Khaldun juga memberi penjelasan yang berkaitan dengan metode pembelajaran lainnya. Nah, ini masih nyambung yang keempat ya. Yang pertama yaitu tidak memberi presentase yang rumit kepada anak yang baru belajar permulaan. Jadi kita tidak boleh memberikan hal-hal yang rumit dalam orang-orang yang masih pemula dalam belajar ya. Yang kedua harus ada keterkaitan dalam disiplin ilmu. Yang ketiga tidak mencampur adukan antara dua ilmu dalam satu waktu. Yang keempat dalam pengajaran Al-Quran harus dimulai pada anak yang tingkat kemampuan berpikirnya tertentu. Jadi hal yang tertentu gitu.
menghindari dari pengajaran ilmu dengan ikhtisarnya. Nah, hal yang kelima yaitu sifat-sifat pendidikan. Seorang pendidik akan berhasil dalam tugasnya apabila memiliki sifat-sifat yang mendukung profesionalismenya. Adapun sifat-sifat tersebut adalah satu, pendidik hendaknya lemah lembut atau senantiasa menjauhi sifat kasar serta menjauhi hukuman yang merusak fisik dan psikis murid terutama terhadap anak yang masih kecil. Yang kedua, pendidik hendaknya menjadikan diri sebagai uswah al-hasanah atau suri tauladan bagi peserta didik. Yang ketiga, pendidik hendaknya memperhatikan kondisi peserta didik dalam memberi pelajaran sehingga metode dan materi sesuai dengan proporsionalnya. Pendidikan hendak mengisi waktu luang dengan aktivitas yang berguna. Yang kelima, pendidik harus profesional dan mempunyai wawasan yang luas tentang peserta didik, khusus berkaitan dengan pertumbuhan dan perkembangan jiwa dan kesiapan untuk menerima pembelajaran. Nah, pembahasan yang terakhir yaitu hakikat kurikulum peserta didik dan pendidikan. Nah, dari konsep Ibnu Khaldun ini, yang terakhir ini, pembahasan yang terakhir ini dari konsep Ibnu Khaldun, kurikulum pendidikan menurut Ibnu Khaldun meliputi 3 hal, yaitu pertama, kurikulum sebagai alat bantu pemahaman atau ilmu bahasa, ilmu nahwu, ilmu balaghah, dan syair. Kedua, kurikulum sekunder yaitu mata kuliah untuk mendukung memahami Islam, seperti logika, fisika, metafisika, dan matematika. Yang ketiga, kurikulum primer yaitu inti ajaran Islam, ilmu fikih, hadis, tafsir, dan lain sebagainya. Adapun pandangan mengenai materi pendidikan Ibnu Khaldun telah mengklasifikasi ilmu pengetahuan menjadi 2 macam, yaitu ilmu tradisional nakliyah bersumber dari Al-Quran dan hadis, adapun yang termasuk ke dalam ilmu-ilmu nakliyah antara lainnya. Ilmu tafsir, ilmu qiraat, ilmu hadis, ilmu sulfik, ilmu fikih, ilmu kalam, ilmu bahasa Arab, dan ilmu tasawuf. Yang kedua yaitu ilmu-ilmu filsafat atau rasional. Akhliyah, ilmu yang bersifat alami bagi manusia yang diperoleh melalui kemampuan untuk berpikir, seperti ilmu logika, ilmu fisika, ilmu metafisika, dan ilmu matematika. Nah, dalam pembahasan sebelumnya telah digambarkan secara umum mengenai model pendidikan menurut Ibnu Khaldun. Sebelum melakukan analisis lebih lanjut mengenai konsep pendidikan menurut Ibnu Khaldun, ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu mengenai prinsip-prinsip proses belajar mengajar sebagai sesuatu hal yang mendasar dalam mengajarkan ilmu pengetahuan kepada anak didik. Adapun prinsip-prinsip tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, mungkin ini tidak ada di PowerPoint. Yang pertama yaitu adanya pengulangan dan penahapan atau tadarus wa tikroria. Yang kedua, tidak membebani pikiran siswa. Yang ketiga, tidak mencampur adukan 2 ilmu pengetahuan dalam satu waktu. Yang keempat, sering mengulang dan mempelajari kembali materi-materi yang telah diberikan. Yang kelima, tidak bersikap keras terhadap siswa. Yang keenam, widya wisata merupakan alat mendapatkan pengalaman yang langsung, dengan tetap memperhatikan beberapa poin-poin di atas. Gitu. Nah, mungkin itu yang bisa kami sampaikan ya. Dan di sini ada kesimpulan yang terakhirnya, boleh diambil kesimpulannya. Untuk kesimpulan, yaitu nama lengkap Ibnu Khaldun adalah Waliuddin Abdurrahman bin Muhammad bin Abi Bakar Muhammad bin Al-Hasan, yang kemudian masyhur dengan sebutan Ibnu Khaldun. Lahir di Tunisia pada 1 Ramadan 732 Hijriah atau 27 Mei 1332 Masehi. Ibnu Khaldun dikenal sebagai sejarawan dan bapak sosiologi Islam, ekonomi Islam, serta pendidikan Islam. Ibnu Khaldun memberikan bias menjadi guru yang diakui keilmuannya yang dimilikinya. Hal ini terbukti dengan banyak murid-murid Ibnu Khaldun yang berhasil dalam keilmuan para murid yang belajar bersamanya ketika di Al-Azhar. Selain menjadi seorang pengajar, dia juga
diangkat sebagai hakim tinggi. Nah, Ibnu Khaldun dalam konsep pendidikan lebih banyak menitik beratkan pada peran guru dalam proses belajar mengajar. Oleh karena itu, Ibnu Khaldun mengatakan bahwa hal pertama yang harus diperhatikan oleh seorang pendidik adalah kondisi kejiwaan anak. Beberapa tahap pembelajaran menurut Ibnu Khaldun. Itu. Nah, tahap yang pertama yaitu pada tahap permulaan. Yang kedua, pada tahap perkembangan. Yang ketiga, adanya perbedaan istilah yang digunakan Ibnu Khaldun dalam merujuk pengertian peserta didik di atas sebenarnya menandai adanya perkembangan belajar pada manusia. Nah, mungkin bawahnya lagi di next slide. Adanya perbedaan istilah yang digunakan Ibnu Khaldun dalam merujuk pengertian peserta didik di atas sebenarnya menandai adanya perkembangan belajar pada manusia. Pada tahap awal peserta didik adanya wildan yang memerlukan guru. Ini berlaku pada jenjang pendidikan tingkat dasar. Pada tahap berikutnya peserta didik adalah muta'alim yang dituntut mandiri dalam mengembangkan potensi, dan konsep ini berlaku pada jenjang pendidikan tingkat tinggi. Karena pada tahap ini peserta didik sudah dapat berpikir rasional dan logis. Yang muta'alim ini contohnya seperti apa ya? Seperti kita yang sedang belajar di bangku kuliah ya. Mungkin itu saja yang bisa dapat bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata ataupun dalam materi ada kesalahan, karena kita di sini sama-sama belajar untuk hal-hal yang baru gitu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, dan materi lengkapnya ada di di makalah yang sudah saya buat. Mungkin kalau di PPT kurang lengkap, di makalah yang di Word udah saya siapkan. Terima kasih. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditutup dulu. Belum. Ya, saya maksud saya tutup. Oke. Siap. Ada tambahan mungkin dari Ahmad Sofyan? Sanggah mungkin dari temannya? Kalau dari saya, Bang, ada yang mau bertanya aja, Bang. Oke. Teman-teman semuanya, makasih atas kehadirannya. Sebelum itu kita coba screenshot dulu yuk. Dibuka videonya, karena diminta buat laporan ke beliau. Nah, bentar aja. Diaktifkan dulu untuk videonya buat laporan. Beliau kurang sehat tadi, batuk-batuk juga. Yang gelap gimana nih? Aduh. Kayak flash, Cal. Ini bukan karena cahayanya. Kayak Shopee kali flash. Ini karena kameranya ini. Gimana yang lain? Ayo, Siti Daria, Ibnu, Nuraini, mungkin bisa dibuka sebentar buat laporan ke beliau. 5, 3, 1. 5, 3, 1. Bentar, sekali lagi. Bisa. Yang lain mungkin bisa dibuka. 3, 2, Mana tuh? 1. Ya, baru. Halo, ada Ibnu. 1, 2, 3. Oke, syukran. Mungkin ada yang mau didiskusikan dari presentasi kedua pemakalah, Saudara Irsal dan Saudara. Mungkin kali ada tambahan gitu. Ada yang mau nanya, ada yang mau nambahin gitu kali. Kalau nggak ada berarti cukup kita. Chandra tadi ada denger kita mau nambahin. Siap, Chan. Ramein aja, Chan. Aneh nambahin cukup lah. Gimana itu? Bingung saya itu kalau cukup. Aneh nanya aja deh, boleh nggak nih? Ya, cukup sekian aja dulu, Bang. Aduh. Sampein, Chan, sampein. Gue mau nanya nih, penasaran nih gue. Jadi nanya aja, Bang. Jangan nangis gitu dong. Masa minta dikasihan? Kan nggak lucu kan?
Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Nah, mungkin dari ketika kita belajar filsafat Islam, mungkin saya ngerasa baru ini kali ya filsafatnya langsung menuju kepada tentang pendidikan gitu kan. Nah, filsafat Ibnu Khaldun ini tuh maksudnya beliau tuh belajar dari mana gitu, apa beliau berfilsafat sendiri tentang pendidikan gitu. Mungkin kan yang sebelum-sebelumnya mungkin ketika berfilsafat mungkin lebih pada kaitannya dengan metafisika gitu kan, sehingga banyak mendapat tentang perlawanan gitu dari kalangan ulama, sebagaimana Ibnu Khaldun, Ibnu Rusdi gitu kan, yang sebelumnya dibahas. Nah, filsafat Ibnu Khaldun ini apakah beliau mengacu kemana gitu? Apa beliau sendiri yang berfilsafat tentang pendidikan gitu? Apakah sebelumnya ada juga yang berfilsafat tentang itu kemudian beliau mengembangkan atau bagaimana? Bagaimana bisa dipahami pemakalah? Jangan nangis gitu dong. Silakan. Ya mungkin Saudara Sofyan ingin menjawab. Aduh, ada yang enggak ya? Coba Bang. Dicoba testimoni nih. Silakan Saudara Ahmad Sofyan. Saya kurang tahu Bang. Ini dong. Bang Salman, Bang Salman. Apa-apa. Nah, dari Pemakala mah dicoba dulu. Dicoba terus dia tadi kan enggak, dia ngerokok. Coba Bang. Enggak apa-apa. Ini maksudnya dicoba dikomunikasiin dulu berdua, nanti sebisanya disampaikan. Gitu. Iya Bang Chan. Ini pertanyaan ya? Bodo amat. Gue udah nanya panjang-panjang lo baru nanya sekarang. Kira penjelasan. Coba ya. Hebat Sofyan. Lagi ini ya, lagi stand up. Enggak. Dia tadi kira penjelasan. Lagi Chan. Apa ya? Nggak bisa diulang 2 kali, udah sekali dong. Ayo Chan. Apa gue tadi nanya apa ya? Bingung. Bingung ngulangin kata-katanya. Ibnu Khaldun tuh berpatokan kepada siapa ya gitu. Begitu bukan sih Chan? Nah, mungkin kan filsafat tokoh-tokoh filsafat sebelumnya mungkin ketika berfilsafat gitu kan mungkin ada yang beracuan kepada Aristoteles atau dan lain sebagainya gitu kan, sehingga mereka juga mengemukakan pendapatnya tentang bagaimana itu metafisika dan lain kaitannya dengan hal yang lain yang berkaitan dengan filsafat. Nah ini kan baru Ibnu Khaldun gitu kan, bagaimana beliau berfilsafat dalam dunia pendidikan gitu. Beliau ini mengacu filsafatnya bagaimana gitu, ke siapa gitu. Apakah beliau mengambil pendapat dari pendahulu-pendahulunya kemudian mengembangkan, atau emang beliau sendiri
mempelajari filsafat, kemudian beliau mengembangkannya dalam dunia pendidikan berkaitan dengan pendidikan itu sendiri. Jadi intinya mengambil apa? Cara mengembangkan. Gue mau panjang-panjang bodo amat Intinya gitu ya. Jadi beliau dari mana ngambil pengembangannya soal pendidikan. Lu Chan, cari dulu Chan. Cari yang banyak kayak pengennya. Itu kagak ada yang gampangan apa pertanyaannya? Gampang itu. Cuma nyari jawabannya aja yang agak susah. Kuat. Waduh. Ini keras juga pertanyaan lu, Con. Sih. Bisa lah. Makanya makalah itu dibaca, jangan dilihatin doang. Dilihatin doang, Jam. Parah sih. Bisa jawab, bisa insya Allah. Bang Ilyas kayak belum mengeluarkan kata-kata mutiara nih. Coba Bang Ilyas. Kata mutiara. Kalau Bang Ilyas nggak ngomong tuh kurang afdol gitu rasanya diskusi itu. Gitu. Benar. Ada yang di atas langit ini. Mana ya? Aduh. Coba itu mic-nya jangan ditelan dulu Bang Ilyas. Coba dikeluarin dulu mic-nya. Gimana Irsal dan Ahmad Sofyan mau coba dijawab dulu atau gimana? Iya Bang, saya sedang mencari Bang. Kan sharing. Nah sharing saling melengkapi nanti. Benar-benar. Memang bantulah. Kan udah buat makalah tuh. Biasanya wawasannya udah lebih depan gitu. Saya mau jawab Bang. Ikut salah Bang. Itu kan buat makalah kan mau nggak mau pasti kita baca. Gitu. Iya benar. Nah itu bisa dianalogikakan dari beberapa literatur yang situ rangkai dalam makalah gitu. Benar. Pendapat aja sampai. Mungkin yang dimaksud dengan saudara Chandra ya, yang dimaksud Ibnu Khaldun kan dulu dia adalah seorang politik ya, seorang politik yang udah bergelut selama mungkin selama 4 tahun lah beberapa, dan akhirnya dia kan kembali lagi ke asalnya ya di Tunisia itu, dan mungkin beliau banyak belajar dengan 2 guru besar yang tadi saya sebut itu ya di materi saya, yaitu dia mempunyai 2 guru yang sangat berjasa di keilmuannya, yaitu dalam bidang ilmu filsafat dan dalam bidang ilmu-ilmu agama gitu. Dari kedua guru inilah yang dia belajar Al-Kutubu, Sittah, dan Al-Muwatta gitu. Mungkin kalau Ibnu Khaldun bertujuan ke siapa atau bertujuan atau berpatokan kepada guru siapa, misalkan kayak Imam Syafi'i atau Imam Inika kan, mungkin itu yang belum saya ketahui juga gitu loh, karena di sini hanya mempelajari gitu tentang perjalanannya gitu. Untuk tujuan dia berpatokan ke siapanya itu belum saya ketahui juga. Mungkin dari teman-teman ada yang tahu kan gitu, dia berpatokannya ke siapa gitu. Ahmad Sofyan, mungkin ada tambahan lagi dari saudara? Belum Bang. Oke. Ada teman-teman yang lain, Monik, mungkin ada yang mau disampaikan, Zaratul Ainu. Yang menambahkan sedikit. Oke, silakan Bang Ilyas. Jangan dikit-dikit, banyak aja. Ini Bang, saya dari pertanyaan Chandra, kalau kita tarik asal usulnya Ibnu Khaldun,
seorang syekh besar pada zamannya itu, beliau untuk memahami sebuah filsafat itu sebenarnya beliau padukan dari ilmu sosial, ilmu politik yang beliau kaji itu secara analisa gitu, secara empirik, secara tradisional. Corak atau yang beliau anut itu beliau menganut, kita sudah jelaskan kan, kemarin kita sudah bahas tentang pemahaman yang dipakai oleh Imam Khaldun itu, yaitu pikirannya, sehingga Ibnu Khaldun ini disenangi oleh pemikir-pemikir Barat. Ilmunya ini sangat berguna dalam kajian bidang keilmiahan. Di samping itu beliau juga menganut yang dianut oleh Imam Al-Ghazali. Jadi beliau padukan antara filsafatnya Ibnu Rushdi dan Imam Al-Ghazali. Beliau jadikan sebuah kondisi menjadi sosiologi kultural. Jadi beliau mengkaji tentang kultur-kultur, perbedaan-perbedaan masyarakat yang dimana pada saat itu Ibnu Khaldun ini menjadi sumber yang beliau dapatkan, yang beliau anut pada saat beliau mempelajari, tadi sudah disebutkan oleh pemakalah, tentang ilmu-ilmu seperti bahasa Arab, seperti dan yang lainnya. Itu yang tadi ada di materi yang dipaparkan oleh kelompok tersebut. Menarik, kenapa beliau bisa mengembangkan ilmu pendidikan. Beliau juga tujuannya itu agar beliau bisa merubah peradaban yang tradisional menjadi peradaban yang lebih maju. Tujuan beliau untuk memikirkan atau untuk menghasilkan sebuah filsafat dalam pendidikan itu, tujuannya adalah beliau ingin masyarakat pada saat itu berubah dari sistem pendidikan yang dulu diajarkan tentang cara menghafal, dulu kan menghafal, sifatnya menghafal. Beliau ubah menjadi sebuah gaya yang baru, yang dimana filsafat tersebut bisa dipahami dan bisa dimengerti oleh masyarakat tersebut. Jadi fungsinya beliau dalam mengkaji filsafat pendidikan itu
Ya intinya beliau ingin mengetahui sejauh mana sosial dan perbedaan-perbedaan yang ada pada masyarakat tersebut. Dulu terjadi kalau bahasa perbedaan-perbedaan yang signifikan. Jadi beliau ingin mengetahui sejauh mana masyarakat tersebut adanya perbedaan. Dan beliau hasilkan dari hasil pemikiran atau filsafat tersebut, beliau hasilkan, beliau tuliskan ke dalam kitab-kitab yang beliau karang, gitu kan. Dan juga beliau tidak hanya mengubah dari pendidikan saja, gitu kan. Pemikiran beliau ini bisa dijadikan sebuah penelitian yang sangat berarti bagi dunia barat, karena beliau menghadirkan sebuah metode empirik, metode yang belum dikenal atau belum diuji, itu metode dasar dalam suatu penelitian. Jadi beliau hasilkan hasil pemikiran tersebut. Itu. Untuk itu dalam pendidikan metode tersebut berarti banget dalam kerangka ilmiah. Gitu. Secara empirik, kata empirik ini beliau hasilkan supaya masyarakat tersebut tahu sebelum melakukan suatu observasi atau suatu pengkajian itu harus ada dasar ilmu yang terdapat pada masyarakat tersebut. Contohnya kita gambarkan dalam hal kalau di sini Ibnu Khaldun ini dalam hal beliau tentang pendidikan, contohnya dalam kasus pendidikan tersebut beliau kaji, beliau amati, beliau minta pendapat dari masyarakat tersebut yang sebagai patokannya, sebagai dasar empirik, beliau jadikan sebagai metode yang sumber dasarnya adanya akibat dan sebab perbedaan tersebut, itu saja. Tuh. Jadi pemikiran beliau ini menghasilkan suatu metode atau suatu kajian empirik. Jadi empirik itu pemikiran ilmiah yang kalau bahasa itunya yang asli gitu, maksudnya contohnya tentang kita gambarkan pengobatan, pemakaian daun sekian bisa menghasilkan itu gitu. Jadi hasil terdahulu beliau kaji lebih dalam, beliau hasilkan, beliau rangkai kata-kata tersebut menjadi metode empirik, itu saja mungkin. Jadi corak beliau itu menghasilkan empiriknya gitu. Dan juga beliau juga menganut sistem filsafat dari Imam Al-Ghazali. Gitu. Jadi beliau padukan tentang ketuhanan yang bersifatnya ketuhanan, dan juga beliau
gabungkan juga tentang pemikiran pengkayaan akal yang beliau jadikan sebagai sumber pengetahuan dalam masalah filsafat tersebut. Sekian. Terima kasih Bang Ilyas. Gimana Saudara Chandra? Bang Ilyas. Pas Cukup. ya, detail ya yang disampaikan. Lagi teman-teman yang lain mungkin Cukup bang, cukup bang. gimana nih? Cukup apa? Lu belum nyampein lu. Iya alhamdulillah bang, makasih bang. Makasih Bang Ilyas. Iya, sama-sama. Mungkin kalau memang sekiranya nggak ada pertanyaan lagi ya, bisa kita Iya. Siap. ini Saya bang. selesaikan. Kita cukupkan juga. Mana? Dari teman-teman mungkin ada pertanyaan? Satu pertanyaan. Yang saya ingin tanyakan ke pemakalah, kenapa dalam hal ini beliau mengkaji ilmu politik dan ilmu sosial. Kenapa beliau nggak mengkaji tentang sistem pendidikan yang tadi disebutkan bahwa pendidikan tersebut beliau hasilkan dari belajar itu kepada guru-gurunya gitu. Kenapa hal tersebut beliau kaji? Saya juga sampai sekarang belum dapat. Itu. Terima kasih jawabannya. Ya, kepada pemakalah. Kenapa beliau mengkaji hal tersebut? Gitu. Apa sosial sama politik. Itu saja. Terima kasih. Tapi beliau juga berkecimpung dalam dunia politik kan, tidak hanya mengkaji tentang politik itu sendiri, artinya beliau juga ikut andil maksudnya dalam dunia politik itu juga kan, ketika tadi dijelaskan di makalah bahwa umur 20 tahun kalau nggak salah tadi. Suara antum kecil, Cak. Hah? Halo, tes. Ngomongnya sambil marah-marah biar kencang. Iya maksudnya terkait pertanyaan Bang Ilyas tadi, bahwa beliau tuh tidak hanya mengkaji tentang ilmu politik, artinya beliau sendiri juga ikut andil dalam dunia politik gitu kan. Iya, sampai beliau sampai mau gitu terjun ke politik. Kenapa? Gitu. Saya juga belum dapat ini jawabannya. Ya silakan pemakalah. Mungkin teman-teman yang lain. Teman-teman aku kemana ini? Lagi baca bang. Oh. Lagi baca apaan? Lu bukan baca webtoon kan? Ini kali Bang Ilyas, di sini memang karena ketertarikan beliau. Ya kalau di dalam makalah, di dalam PPT yang di slide keempat ini kan, di sini di usia yang terbilang sangat tahun 20 tahun usia gitu ya. Yang mana masa-masa itu mungkin masa-masa kita masih coba explore tentang kemampuan kita, ketertarikan kita gitu. Jadi beliau coba berkecimpung di dalam sebuah politik gitu. Di situ kan juga beliau ahli dalam bidang politik Islam. Kemudian ahli juga dalam bidang ekonomi, bahkan dikenal dengan bapak sejarawan kan. Ya, sehingga sejarawan besar ya, atau dikenal dengan bapak sosiologi yang tadi disampaikan, sosial, tentang ilmu sosial. Mungkin di situ lebih ke sunatullah. Ya, jadi di umur yang 20 itu beliau mulai mencari ketertarikan dalam bidang-bidang yang lain gitu. Kalau di dalam makalah dalam PPT yang saya lihat demikian gitu. Sepertinya memang masa-masa ketertarikan beliau, dan nantinya di akhir
baru beliau fokus kepada yang tadi pembinaan tentang pendidikan. Nah, untuk mengkerucut ke bahasan yang tadi di pertanyaan pertama, Chandra ya, selain beliau mengubah konsep pendidikan yang dari tradisional ke modern yang tadi disampaikan oleh Bang Ilyas, mungkin di sisi lain kan, kalau kita lihat dari umur ya Masehi itu 13 berapa tadi? 1332 Masehi, yang mana sepertinya pendidikan formal itu sudah tampak gitu. Jadi nggak seperti di masa Rasulullah lagi ya. Jadi di sini mungkin pendidikan formal sudah tampak. Kemudian kenapa beliau berkecimpung dalam bidang tersebut? Mungkin di sini juga ada kasus-kasus baik variabel X-nya maupun yang nantinya beliau mencari solusi, sehingga beliau nantinya berkecimpung dalam pendidikan ini nih, yang tadi disampaikan dengan metode-metode pengajarannya, kemudian para pendidiknya. Itu kan biasanya ketika seseorang meneliti ya, itu kan berarti ada kasus gitu. Makanya beliau teliti, coba diperbaiki. Maka di situ datanglah konsep-konsep atau metode-metode yang memang bisa jadi itu dari hasil pemikiran beliau ya, dan itu merupakan pengembangan dari kasus-kasus yang terjadi pada saat itu gitu. Mungkin demikian terkaitannya. Maksudnya dari pertanyaan yang pertama, kemudian tadi pertanyaan kedua sepertinya lebih kepada ketertarikan, karena di masa usia 20 tahun kan kayak kita masih coba-coba gitu, iseng coba ini coba itu. Nah, dan beliau juga ahli bidang politik gitu. Mungkin demikian. Yes. Terima kasih. Bisa juga sih mungkin seperti itu. Mungkin dari teman-teman yang lain nih. Ya. Mungkin apa karena filsafat itu susah ya? Teman-teman. Sebenarnya Mungkin sih jiwanya lagi di tempat yang lain. Di sini cuman sebenarnya kalau kita tarik dari Ibnu Khaldun sampai ke Ibnu Rushd kan, sampai ke Ibnu Khaldun materi sekarang, dan juga sebelumnya itu Imam Al-Ghazali. Sebenarnya sih yang kita tahu, sebenarnya kita sudah belajar yang namanya penelitian. Tuh. Metode penelitian dari hasil filsafat. Sebenarnya sih filsafat ini nggak susah-susah amat gitu. Contohnya metode-metode tentang ketuhanan gitu kan. Sebenarnya bidang yang akan kita kaji dalam metode filsafat ini ya terutama tentang keesaan gitu. Kita kuatkan dulu gitu kan. Dan juga ini sejalan juga sampai Imam Arush gitu. Imam Arush beliau mengkayakan akalnya, mengembangkan akalnya dalam teori ilmiah itu beliau jadikan sebagai metode hipotesa sebenarnya gitu kan. Nah, dalam hipotesa itu beliau kajikan lagi. Di sini kita belajar sampai ke metode empirik gitu kan. Metode dasar, metode terdahulu yang digunakan oleh orang-orang terdahulu. Sebenarnya alhamdulillah sekali gitu, maksudnya kita ketahui bahwa ilmu ini sangat bermanfaat gitu. Kalau menurut saya gitu. Mungkin untuk selanjutnya bisa lebih lebih dahsyat lagi gitu. Metode empirik itu harus ada yang namanya hasil hipotesa gitu. Mungkin dari filsafat yang empirik empirisme kan Bang Ilyas?
Iya. Sesuatu yang memang sudah terjadi, yang mana nanti dijadikan sebuah ilmiah. Mm-mm. Dan juga ini bermanfaat juga gitu untuk apa namanya dijadikan pemikiran kita gitu. Kalau menurut saya seperti itu gitu. Iya. Mungkin tambahan sedikit kali Bang Ilyas ya. Tadi Ya. kan Bang Ilyas bilang filsafat mungkin nggak sulit ya, nggak susah amat gitu. Mungkin kalau kita kan juga nggak bisa mengeneralisir ya. Kadang konsep dulu zaman itu ada gitu. Maksudnya masa atau waktu kita pahamnya baru itu ada gitu. Kayak saya pribadi ya mungkin sama belum paham, bagian dari orang yang belum paham, tapi bisa jadi dulu zaman nanti ketika setahun 2 tahun baru paham konsep yang tadi disampaikan tentang Chandra, apa itu metafisika, kemudian tadi sampaikan antum, empirisme atau empirik dan lain sebagainya gitu. Kalau menurut saya seperti itu. Dan tadi kalau untuk masalah filsafat ya, tentu berkaitan yang pernah disampaikan oleh Pak Ishak tentang iktibar. Yang pertama kali ikhtibar, nanti ke tahapan ikhtibar ke tafakur, tafakur ke tadabur, tadabur ke hasil akhirnya baru iktibar. Yang tadi antum sampaikan tentang keilmiahan, yang mana empirisme. Mungkin ada yang mau disampaikan lagi dari teman-teman yang lain? Hai kawan-kawan. Kalau memang sekiranya sudah cukup bisa ditutup kali ya oleh Saudara Ahmad Sofian. Iya Bang, tutup Bang. Mantap. Oke, cukup sekian dari kelompok 9. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat dong. Ya semangat Bang. Masih lemes. Semangat terus ini.